Selanjutnya akan ada cara belajar efektif dan pengenalan kurikulum ke-13 yang akan disampaikan oleh Ibu Sumiati MPD. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anak sekalian yang berbahagia, calon siswa SMP Negeri 31 Kota Bekasi. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual atau online, yaitu dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau dikenal dengan nama MPLS. Anak-anak sekalian yang berbahagia, bagaimana keadaan hari ini? Tetap semangat, salam sehat selalu. Insya Allah di masa COVID ini, tubuh kita, jiwa kita, raga kita dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pertama Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 31 Kota Bekasi tahun pelajaran 2020-2021. Tentunya sangat berbahagia dan menjadi kebanggaan bagi kalian, bagi orang tua, bagi keluarga besar kalian, serta bagi keluarga besar SMP Negeri 31 Kota Bekasi yang akan kedatangan putra-putri terbaik dari SD-SD yang ada di Kota Bekasi atau yang berada dari luar Kota Bekasi. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini dalam kegiatan MPLS, Ibu akan memberikan materi yaitu tentang cara belajar efektif serta perkenalan kurikulum 2013 yang dilaksanakan di SMP Negeri 31 Kota Bekasi. Dan kalau tak kenal maka tak sayang, kata pepatah. Oleh karena itu, Ibu perkenalkan diri, nama Ibu adalah Ibu Sumiati. Dan di sekolah Ibu lebih dikenal dengan nama Ibu Sumi. Ibu tinggal cukup jauh, sekitar 15 kilo dari SMP Negeri 31 Bekasi, yaitu di daerah Bumi Bekasi Baru Utara, yaitu Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Namun demikian, dengan semangat, Ibu berharap kalian juga selalu semangat untuk melaksanakan tugas, yaitu menjadi guru di SMP Negeri 31 Kota Bekasi. Dan saat ini Ibu mengajar yaitu mata pelajaran IPA. Ibu mengambil di kelas 7 dan di kelas 9 untuk beberapa kelas. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran untuk MPLS pada siang hari ini, yaitu tentang perkenalan dulu tentang kurikulum 2013 serta bagaimana cara belajar yang efektif. Baiklah anak-anak sekalian, di masa pengenalan lingkungan sekolah saat ini, karena situasi dan kondisi, karena sedang adanya pandemi wabah COVID-19, maka kegiatan MPLS ini dilaksanakan secara virtual atau secara online. Yang pertama, di dalam kurikulum 2013 ini, dalam kurikulum 2013 ini, kita akan sedikit membicarakan tentang apa saja sih yang dipelajari di SMP kelas 7, terutama struktur kurikulumnya. Kemudian yang kedua, model pembelajarannya bagaimana, kapan waktu belajarnya, serta apa saja yang dinilai atau penilaiannya. Anak-anak sekalian, yang pertama yaitu struktur kurikulum 2013.
Mata pelajaran yang menjadi kewajiban baik kelas 7, 8, dan 9 yaitu meliputi 11 mata pelajaran, terdiri dari mata pelajaran kelompok A dan mata pelajaran kelompok B. Untuk mata pelajaran kelompok A, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang ketiga Bahasa Indonesia, yang keempat Matematika, yang kelima IPA, yang keenam IPS, dan yang ketujuh adalah Bahasa Inggris. Sedangkan di kelompok B, yaitu ada 4 mata pelajaran. Yang pertama Seni Budaya, yang kedua adalah Penjaskes Orkes, yang ketiga Informatika, dan yang keempat adalah Bahasa Sunda. Jumlah jam belajar setiap hari yaitu masing-masing ada yang 3 jam, ada yang 6 jam, ada yang 5 jam, ada juga yang 4 jam atau 2 jam. Jumlah seluruhnya dalam struktur kurikulum 2013, kelas 7 belajar yaitu 40 jam pelajaran, di mana masing-masing jam pelajaran adalah 40 menit. Berikutnya, di masa sekarang, di masa pandemi atau di masa COVID, di mana belajar tidak bisa dilaksanakan tatap muka untuk saat ini. Namun seandainya nanti belajar bisa menggunakan tatap muka, maka ada perubahan, yaitu penyesuaiannya adalah waktu belajar yang tadinya 40 menit berubah menjadi 20 menit per jam mata pelajaran. Kemudian, seluruh mata pelajaran dari kelompok A dan kelompok B hanya menggunakan waktu selama 2 jam pelajaran. Berarti satu mata pelajaran cukup 50 menit saja. Sehingga untuk kelas 7, belajarnya dalam 1 minggu adalah 22 jam pelajaran. Tentunya jadwal ini sifatnya adalah penyesuaian. Jika nanti ada perubahan apabila pandemi COVID-19 sudah berlalu, maka tentunya akan menggunakan struktur kurikulum 2013 yang normal, yang sesuai dengan aturan. Anak-anak sekalian, apa model belajar yang digunakan serta waktu belajarnya itu kapan? Model dan waktu belajar. Secara normal, maka model pelajaran yang digunakan adalah tatap muka. Tatap muka adalah pembelajaran secara langsung antara guru dengan peserta didik sesuai dengan jadwal pelajaran. Pada waktu pembelajaran normal, waktu belajar untuk kelas 7 dimulai pukul 13.00 dan berakhir pukul 17.20. Dan hari belajarnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Sedangkan di hari Sabtu adalah kegiatan pengembangan diri atau kegiatan ekstrakurikuler, waktu menyesuaikan dengan jadwal pelatih atau pembina. Dan ada kegiatan ekskul wajib yaitu pramuka. Yang nanti kemungkinan di kelas 7 ada kegiatan pramuka blok, bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Kemudian untuk yang tidak wajib, kalian boleh memilih salah satu kegiatan ekskul yang ada di sekolah yang cukup banyak sekali dan sangat menarik, disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Atau jika di bangku SMP punya prestasi, kalian bisa melanjutkan mengembangkan prestasi yang dimiliki di bangku SD atau sebelumnya. Kemudian di masa COVID ini, maka kegiatan ekskul ataupun olahraga secara fisik, praktek ditiadakan. Bagaimana dengan masa COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini? Yaitu model pembelajarannya tidak bisa tatap muka karena dikhawatirkan
terjadinya penyebaran virus yang memungkinkan bertambahnya penderita COVID-19 di Kota Bekasi khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Model pembelajaran yang dipakai saat ini adalah PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan BDR, belajar di rumah. Pembelajaran PJJ yang dilaksanakan di SMP Negeri 31 khususnya juga SMP-SMP yang ada di Kota Bekasi pada umumnya, yaitu yang pertama adalah daring atau dalam jaringan. Yang kedua adalah luring atau luar jaringan. Yang ketiga adalah kombinasi, yaitu antara daring dan luring. Pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media pembelajaran yang bisa dilaksanakan adalah guru bisa melaksanakan pembelajaran dengan fasilitas Google Classroom, bisa juga menggunakan video, bisa juga dengan PPT, modul dari buku paket, lembar kerja, literasi dari buku paket, ataupun bisa menggunakan WA. Ya, jadi mana yang nanti bisa digunakan. Yang penting tujuannya adalah siswa dapat belajar dan guru bisa menyampaikan informasi-informasi pembelajaran sehingga siswa tidak ketinggalan dalam mengikuti pelajaran. Nah, hal inilah yang perlunya penyesuaian dari orang tua, dari kalian sebagai siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Namun, jika ada kendala-kendala atau kesulitan, kalian silahkan berkoordinasi atau bertanya kepada wali kelasmu masing-masing dari kelas 7A sampai 7I. Kemudian, kalau kalian sudah mendapatkan jadwal pelajaran yang berlangsung, PJJ yang insya Allah nanti akan dimulai di tanggal 27 Juli 2020, maka silakan kalian mencatat secara mandiri, belajar secara mandiri, menggunakan buku catatan. Jadi kita di kelas 7 ada 11 mata pelajaran, maka catatannya juga ada di 11 buku mata pelajaran. Nah, pada saat nanti kalian masuk sekolah, kita bertatap muka, silakan buku catatannya bisa ditunjukkan atau dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru pengajar mata pelajaran, dan itu menjadi tugas buat kalian semuanya. Kemudian sekalian, di masa COVID nanti, di masa COVID ini, kalian belajarnya yaitu dari hari Senin sampai Kamis, pukul 7 sampai pukul 10 setiap hari nanti, mulai tanggal 27. Ya. Nah, untuk model tatap muka, nanti belajarnya hanya 2 hari. Kelas 7 dapat jadwal hari Kamis siang jam 1 sampai jam 3 dan hari Jumat jam 7 sampai jam 10. Itu kalau nanti diadakan tatap muka pada pembelajaran di masa COVID ini. Oke, kita lanjut berikutnya. Ya. Yang ketiga, di dalam kurikulum 2013, di sini ada penilaian sebagai hasil laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh guru kepada siswa dan dilaporkan kepada orang tua sebagai produk suatu pembelajaran. Penilaian di kurikulum 2013 pada SMP Negeri 31 Kota Bekasi, yang pertama yaitu adanya yang dinamakan dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM wajib dicapai oleh seluruh siswa kelas 7. Jika ada siswa yang nilai masih di bawah KKM, maka wajib mengadakan remedial bersama dengan guru mata pelajaran. Untuk KKM SMP Negeri 31 Kota Bekasi tahun pelajaran 2020-2021 adalah untuk mata pelajaran matematika dan IPA, KKM-nya adalah 70. Dan mata pelajaran lainnya
selain yang matematika dan IPA, KKM-nya adalah 75. Artinya, seluruh siswa dinyatakan tuntas, dinyatakan tercapai jika mendapatkan nilai ulangan minimal 70 untuk matematika dan IPA dan minimal 75 untuk 9 mata pelajaran lainnya. Yang kedua, aspek penilaian yang dilaksanakan ada 4. 1. Kompetensi inti 1 atau KI1 adalah penilaian terhadap sikap spiritual. Dan sikap spiritual ini akan muncul pada penilaian pendidikan agama. Di SMP Negeri 31, pendidikan agama yang difasilitasi adalah pendidikan agama Islam. Sementara untuk pendidikan agama yang lain, baik itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu, diharapkan mendapatkan nilai-nilai dari tempat ibadahnya masing-masing. Yang kedua adalah nilai KI2, sikap sosial. Aspek sosial diperoleh juga dari nilai pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Yang ketiga adalah KI3, aspek pengetahuan. Yang keempat adalah aspek keterampilan. Jadi di dalam rapot nanti atau di dalam penilaian nanti, kalian akan mendapatkan nilai KI1, KI2, KI3, dan KI4. Dan tambahannya yaitu penilaian untuk pengembangan diri, wajib pramuka, dan satu lagi bebas, silahkan pilih. Itu menjadi nilai pengembangan diri. Yang ketiga, agenda penilaian atau kegiatan penilaian dilaksanakan 1, yaitu penilaian harian atau PH. Penilaian harian dilaksanakan jika dalam setiap bab sudah selesai, maka guru akan mengadakan penilaian yang dikenal dengan nama nilai harian. Yang kedua adalah penilaian tengah semester atau PTS. Yang ketiga, penilaian akhir semester atau PAS. Berapa persentasenya untuk muncul di dalam rapot, yaitu penilaian harian 50%, penilaian tengah semester 25%, dan penilaian akhir semester 25%. Kalau kita rasio adalah 2:1:1. Artinya apa? Nilai terbesar adalah pada proses pembelajaran. Sehingga diharapkan kalian nilai harian harus lebih besar. Dan nggak usah khawatir, karena nilai harian bisa diadakan remedial kalau belum mencapai KKM. Anak-anak sekalian yang Ibu sayangi dan berbahagia, pada siang hari ini didampingi oleh orang tua siswa. Di dalam kurikulum 2013 tentunya terintegrasi yaitu tentang karakter. Di mana pendidikan karakter saat ini sangat-sangat sekali diharapkan sehingga putra-putri kita menjadi generasi-generasi yang beradab, generasi-generasi yang cerdas, tetapi memiliki etika, attitude yang bagus. Di dalam aplikasi penguatan pendidikan karakter di dalam sekolah, kita mengambil 5 atau dikenal dengan nama PPK. Nah, PPK itu sebelum belajar atau sebelum siswa melaksanakan proses pembelajaran di kelas, maka guru akan mengajak siswa untuk tepuk PPK. Nah, Ibu kasih contoh ya tepuk PPK-nya nih. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, itulah cara tepuk PPK. Nanti bisa diulang, tepuk PPK, 1 religius, 2 nasionalis, 3 mandiri, 4 gotong royong, dan 5 integritas. Itu yang harus dimiliki oleh seluruh siswa sebagai generasi emas di abad 2001. Oke. Ya.
Baiklah anak sekalian, apa saja sih yang perlu ditumbuhkan nilai-nilai utama karakter? Bisa kita lihat ya. Yang pertama, kalian harus religius, harus jujur, harus toleransi terhadap orang lain, harus punya sikap disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, kemudian rasa percaya diri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai, kemudian menghargai prestasi, kemudian bersahabat, berkomunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Tentunya banyak sekali yang akan menjadi nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah anak-anak sekalian, kalau itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menjadi manusia-manusia yang disiplin, manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang menjalankan perintahnya, atau manusia-manusia yang selalu menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tujuan daripada penilaian atau nilai-nilai utama karakter yang diharapkan. Selanjutnya anak-anak sekalian, tambahan lagi yaitu, diharapkan kalian selama ini kalau belajar waktu di SD mungkin harus disuruh dulu baru belajar, atau mamanya, ayahnya teriak-teriak dulu baru belajar. Ya, tentunya itu karena kalian masih memiliki rasa belum bertanggung jawab atau belum dewasa. Nah, sekarang sudah masuk bangku SMP, Ibu harapkan hal itu sudah mulai berubah sedikit demi sedikit. Karena berubah tidak harus langsung, tetapi dikit-dikit. Yang penting, kalian bisa berubah menjadi lebih baik dari anak SD menjadi anak SMP yang lebih mandiri. Anak-anak sekalian yang Ibu cintai, cara belajar efektif adalah proses belajar yang berhasil. Dimanapun, kalau kita mau belajar, yakin pasti akan berhasil. Ya, berhasilnya bisa bermacam-macam. Apa saja sih cara belajar yang efektif? Nah, ini ada Ibu kasih tips 10 saja. Ibu yakin tipsnya banyak sekali. Tapi nggak mungkin Ibu sampaikan semua ya, minimalnya 10 bisa menjadi dasar kapan kita akan belajar efektif. Yang pertama yaitu niat. Kalau sudah niat berarti kita berdoa, bismillah, ya, bahwa kita niat melakukan sesuatu. Kalau didasari dengan niat, insya Allah doa, restu itu bisa mengiringi perjalanan kita. Jadi pertama adalah niat. Kalau nggak ada niat, ya sudah pasti malas. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Ya. Disiplin apa saja yang perlu kita laksanakan? Disiplin waktu. Ya kan, waktu harus disiplin. Kapan kita bangun, kapan kita mandi, kita sarapan, kapan kita belajar, kapan kita bermain. Sudah diatur waktunya. Kita disiplin. Disiplin dalam berpakaian, ya, disiplin dalam berbicara, disiplin di perjalanan dari rumah sampai sekolah. Itu kategori adalah disiplin. Tentunya dalam belajar, disiplin sifatnya adalah wajib. Jadi jangan belajar hanya pada saat mau ujian, tapi belajarlah sedikit-sedikit, tapi continue atau terus-menerus. Yang ketiga adalah fokus. Dalam belajar yang efektif, kalian harus konsentrasi, fokus. Jangan baru belajar, temennya nyamperin, kamu kabur. Itu namanya tidak fokus. Tapi belajar harus fokus apa yang kita lakukan. Yang keempat adalah motivasi. Nah, munculkan motivasi dari diri kalian. Bahwa belajar bukan lagi disuruh, tetapi belajar adalah sebuah kebutuhan. Tidak perlu nunggu disuruh oleh orang tua atau kakaknya, atau siapapun, atau guru. Tetapi belajar adalah kesadaran kita untuk mengetahui bahwa kita butuh tambahan adalah ilmu. Yang kelima adalah fasilitas.
Tapi Ibu bilang ya, bahwa fasilitas bukan nomor satu. Artinya fasilitas bisa menyesuaikan. Fasilitas saat ini adalah ruang yang bisa kalian gunakan untuk konsentrasi belajar. Jangan belajar, tetapi di belakangmu mondar-mandir atau depan TV, sehingga kamu belajarnya tidak bisa konsentrasi. Usahakan belajar di ruang yang lebih tidak terganggu oleh aktivitas di rumah. Itu ya. Namun untuk fasilitas ini, bagi kalian yang belum memiliki kamar sendiri, ya tidak usah langsung minta kamar ya. Tetap saja belajar. Kamu bisa menggunakan tempat yang ada di rumah yang kamu bisa konsentrasi belajar. Kemudian yang keenam adalah continue. Continue itu artinya walaupun sedikit-sedikit tapi terus-menerus dilaksanakan. Sehingga kita tidak seperti dalang atau wayang yang semalaman belajar digunakan untuk esok hari. Pas besok hari saraf kita sudah capek, ngantuk, sehingga pas ujian yang ada adalah tertidur, bukan bisa mengerjakan soal. Jadi silakan belajar sedikit-sedikit tapi continue terus-menerus, sehingga rekaman-rekaman yang ada di sel-sel otak kita itu bisa tertata dengan rapi dan tidak mudah lupa. Berikutnya anak-anak, yang ketujuh, kalian bisa belajar berkelompok. Nah, dalam kelompok itulah kamu belajar untuk saling sharing, saling berdiskusi, ya, kemudian bekerja sama, kemudian juga kalian bisa berkolaborasi. Syukur-syukur dalam satu kelompok ada yang pinter, satu atau dua. Nah, itu bisa membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Misalkan ada latihan atau tugas-tugas yang lain. Namun demikian, bagi yang pinter juga harus bersenang hati mengajarin teman-temannya yang kurang, sehingga kamu akan semakin cerdas. Ya, kita yakin bahwa setiap manusia adalah manusia-manusia yang cerdas. Dan kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Dengan berbagai kekurangan kita akan menjadi kelebihan kita. Kalau kita pandai menggali kekurangan kita itu di mana. Kemudian anak sekalian, yang ke-8 adalah target. Setiap pekerjaan, setiap harapan pasti ada tujuan. Nah, tujuannya adalah target. Targetnya apa sih di semester 1 ini kamu? Targetnya apa sih di mata pelajaran IPA? Oh, target saya pengen dapat nilai 9, 90. Target. Usaha biar bisa dapat nilai 90. Kalau dapatnya 85, tidak apa-apa, masih mendekati target. Kekurangan mencapai target berarti menjadi tugas kalian untuk memperbaiki lagi. Ya, jadi target harus ada. Semester semester 1 saya harus masuk top 10, 10 besar di kelas. Nah, itulah target. Atau semester 2 saya harus masuk top 10, kelas 7 di SMP Negeri 31 Kota Bekasi. Itu pun juga termasuk target. Ya, dan di target itu juga ada masuklah di sana cita-cita kalian. Berikutnya anak-anak yang ke-9 adalah aktif. Nah, Ibu lihat anak-anak di kelas 7 itu masih banyak yang pasif, diem, nunggu ditegur, ya, masih takut, kemudian masih ditungguin orang tua, itu ya masih awal-awal. Nah, Ibu berharap kalian sudah masuk SMP, sudah menjadi anak-anak yang aktif dalam pembelajaran, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Semakin kamu aktif, ya, maka kamu akan semakin pandai. Itu ya, nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Guru-guru di 31, alhamdulillah gurunya baik-baik. Dari yang kecil, yang sedang, yang gede, yang kurus, yang sedang, yang gemuk, semuanya baik. Kalau ada guru-guru yang ngomel, itu biasa. Tapi ingat, ngomel tujuannya adalah untuk kebaikan kalian semuanya. Ya, jadi guru-guru di 31 intinya baik-baik, nggak usah khawatir pokoknya. Kemudian anak sekalian, yang terakhir yaitu cara belajar kita efektif adalah kita harus rajin membaca. Ya, katanya membaca adalah jendela ilmu pengetahuan.
dan di sekolah sering dinamakan literasi. Nah itu, kalau kalian senang membaca, maka bacaan-bacaan kalian akan tersimpan rapi di otak kita. Sehingga pada saat dibuka, nah muncullah ilmu-ilmu yang kita simpan. Tapi kalau kita malas membaca, ya berarti kita tidak ada tabungan di dalam sel-sel otak kita. Kalian rajin baca saat ini, tapi Bu lihat masih baca WA. Ya nggak apa-apa lah untuk saat ini ya. Dan sekarang lagi banyak baca dan belajar tentang PJJ seperti ini, ya, tentang MPLS yang menggunakan media pembelajaran seperti ini. Ya, yang penting kalian suka membaca, ya. Nah, itu anak-anak sekalian materi yang Ibu sampaikan, ya. Nggak bisa diganti. Materi yang Ibu sampaikan. Ya, terima kasih. Ibu ucapkan sekali lagi selamat kepada kalian bergabung menjadi siswa-siswi SMP Negeri 3 Kota Bekasi. Belajar, belajar, dan belajar. Insya Allah kalian akan menjadi generasi emas tahun 2045 nanti yang akan membangun bangsa dan negara Indonesia tercinta. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.